على نعم حتى نجتمع في هذا النهار السعيد في مادة نظرية الترجمة عبر شاشة زوم. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. Jalan-jalan ke negeri Turki, dari sono bablas ke Cianjur. Mudah-mudahan semuanya banyak rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Cakep. Biarin saya yang mantun, saya yang cakepin sendiri. Membeli sejadah di hari Jumat, Ngomong. membeli kue di hari Senin. Siapa yang ikut kuliah dengan penuh semangat, berarti itu mahasiswa top dan keren. Amin ya rabbal Alami. alamin. Walidzalika arju minkum jami'an an taftahu al-kamera ya wa an tuzhiru awjuhakum. La tuzhiru surata hayawanin, la siyama surata qirdin. كأنكم تزعمون أننا الآن في حديقة الحيوان. أه؟ نحن الآن ليس في حديقة الحيوان، بل في الدرس. كما قال Bang Haji Roma Irama, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, kan kulihat wajahmu, kan kulihat wajahmu. Jangan sok ganteng, gangguan telinga. Jangan sok cantik, cantolan tikus ya. Jadi harus tampakkan wajah semua. Tab, hayya bina nabda darsunal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. تفضل للمجموعة الأولى أن تقدم المادة. تفضل. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita di pertemuan kali ini dipertemukan kembali untuk mempresentasikan, untuk membahas mengenai materi pertama dari teori terjemah. Sebelumnya, mohon izin Ustadz Romdon dan juga teman-teman dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Untuk materi pertama dari teori terjemah yang akan kita pelajari yaitu mengenai konsep hakikat, unsur-unsur, dan juga asumsi dalam penerjemahan. Tadi next. Oke, anggota kelompok 1 itu terdiri dari 8 orang, yaitu ada Abdul Farid, Aska Sabita, Anes sendiri, Alia Tarafiah, ada Ananda Soka, Eva Soraya, Hasna, Muhammad Maftusani, dan juga Nurul Salja Al-Salafa. Tadi next. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan terkait materi ini,
bahasa itu fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan manusia untuk bertukar informasi, ide, dan juga nilai budaya. Nah, namun dalam suatu bahasa itu pasti punya sistem dan karakteristik yang berbeda gitu, yang mana sering diperlukan perantara tertentu berupa penerjemahan gitu. Maka dari itu dalam kajian teori terjemah kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari terjemah, hakikat dalam penerjemahan, unsur-unsur yang ada atau ilmu yang ada dalam ilmu terjemah, lalu ada asumsi-asumsi yang melandasi penerjemahan sendiri. Nah, hal-hal tersebut menjadi penting karena merupakan dasar dan pemahaman dalam mempelajari materi terjemah. Jadi, dasar-dasarnya ini perlu untuk kita pelajari agar dalam praktik penerjemahan secara teknis itu bisa lebih mudah dan dipahami. Oke, boleh di next. Ya, pertama yaitu konsep terjemah. Nah, konsep terjemah di sini dibagi jadi beberapa kajian bahasa atau definisi dari secara bahasa, etimologis, terminologi, dan juga definisi umumnya. Nah, untuk konsep terjemahan sendiri, secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab dan bahasa Inggris di sini. Bahasa Arab yaitu dari kata terjamah, yutarjimu, terjamatan, dan juga dari bahasa Inggris kata translation atau juga diambil dari kata kerja translate. Next-nya, secara etimologis akan dijelaskan oleh UTFA. Kepada UTFA dipersilakan. Baik, terima kasih Hati Alia. Izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu konsep terjemah secara etimologis. Secara etimologis, kata terjemah ini mengacu pada 4 makna. Yang pertama yaitu menyampaikan pembicaraan kepada orang lain yang pembicaraan tersebut tidak sampai kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang sama dengan bahasa pembicara itu. Yang ketiga yaitu menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu proses pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kata penerjemahan dan terjemahan sebagai padanan dari translation juga perlu dibedakan. Kata penerjemahan diartikan sebagai proses alih pesan, sedangkan kata terjemahan berarti hasil dari suatu terjemahan. Suhendra Yusuf menyatakan terjemah diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam mengalihkan seperangkat informasi atau pesan. Nah, boleh di next. Selanjutnya yaitu secara terminologi. Secara terminologi, menerjemah berarti mengungkapkan makna tuturan suatu bahasa ke dalam bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksud dari tuturan itu. Next, selanjutnya yaitu definisi umum. Dapat disimpulkan bahwa dari semua definisi tadi, bahwa penerjemahan itu adalah sebuah upaya mentransfer makna ujaran dari satu bahasa ke bahasa lain yang dilakukan secara bertahap, dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, serta arti secara keseluruhan, yang dilakukan dengan menciptakan padanan yang sedekat mungkin dan tetap memperhatikan unsur gaya kebahasaannya. Kegiatan penerjemahan sebenarnya kegiatan penerjemahan sebenarnya sudah ada sejak lama dan bukan menjadi hal yang baru dalam peradaban manusia. Boleh jadi penerjemahan sudah ada sejak peradaban manusia itu sendiri ada, baik pada tataran penerjemahan intralingual maupun dalam penerjemahan semiotik. Kegiatan penerjemahan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia juga semakin marak seiring dengan perkembangannya zaman. Dan semakin banyak orang yang memiliki semangat untuk mempelajari bahasa Arab, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam. Karena pada dasarnya bahasa Arab juga adalah bahasa Al-Quran dan bahasa yang digunakan setiap hari saat kita sholat. Hal ini membuktikan dengan banyaknya buku-buku terjemahan dan juga banyaknya Al-Quran terjemah. Dikembalikan ke Alia. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hakikat penerjemahan.
akan dibacakan oleh Utinanda dan Aimapto. Kepadanya dipersilakan. Syukron Ukti Alia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat penerjemahan. Oke, yang pertama di sini ada teori penerjemahan dan perbedaannya. Oke, untuk teori penerjemahan itu sendiri terdapat berbagai teori ya mengenai penerjemahan yang memberikan pemahaman tentang arti penerjemahan itu sendiri. Jadi salah satunya yang dikemukakan oleh Cartford yang berpendapat bahwa penerjemahan merupakan proses mengganti materi tekstual dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang setara. Sementara itu menurut Aris Wuryanto yang mengutip pemikiran dari Nida dan Teber, bahwasannya penerjemahan itu diartikan sebagai usaha menyampaikan kembali pesan ke dalam bahasa penerima dengan tingkat kesepadanan yang hampir sama dengan bahasa sumber, baik dalam hal makna maupun gaya bahasa. Oke, jadi di sini kita dapat simpulkan ya bahwasannya pandangan Cartford itu lebih menitik beratkan pada aspek pengalihan bahasa, sedangkan menurut pandangan Nida dan Teber lebih menekankan pentingnya kesepadanan pesan yang mencakup makna dan gaya bahasa dari sumber teks. Boleh di next? Oke, jadi di sini kita membahas tentang kesepadanan ekuivalen. Jadi untuk ekuivalen itu sendiri terdapat dua jenis ya. Ada ekuivalensi yang menurut Nida dan Teber ada ekuivalensi formal dan ekuivalensi dinamis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ukti Ananda Soka. Kepadanya dipersilakan. Oke, syukuran Akhi Mafsu yang telah mempersilakan. Di sini saya akan menjelaskan lebih jauh apa itu ekuivalensi formal dan juga ekuivalensi dinamis. Jadi, ekuivalensi formal itu adalah pendekatan dalam penerjemahan yang berupaya sedekat mungkin meniru bentuk dan struktur teks sumber dalam teks target dengan menjaga kesesuaian antara kata dan tata bahasa aslinya. Dan pendekatan ini menekankan pada kesamaan bentuk dan isi antara teks sumber dan teks yang telah diterjemahkan, bahkan mencoba untuk mempertahankan konkordansi seperti menerjemahkan verba menjadi verba. Selanjutnya ada ekuivalensi dinamis. Ekuivalensi dinamis yaitu kualitas terjemahan yang mengandung amanat teks sumber yang telah dialihkan sedemikian rupa ke dalam bahasa sasaran, sehingga tanggapan dari reseptor sama dengan tanggapan reseptor terhadap amanat teks sumber. Intinya, ekuivalensi dinamis ini menghasilkan tanggapan yang sama antara pembaca terjemahan dan pembaca teks sumber. Dan ekuivalensi dinamis ini harus cocok dengan dunia bahasa penerima agar terjadi penerjemahan, bukan hanya pemindahan. Karena itu terdapat kualifikasi bagi seseorang penerjemah, yaitu penguasaan bahasa sumber dan bahasa penerima, serta aspek-aspek budaya di antara keduanya. Dan ekuivalensi tersebut merupakan tujuan sekaligus sebagai produk penerjemahan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode dan beberapa prosedur tertentu. Pada intinya perbedaan dari ekuivalensi formal dan ekuivalensi dinamis yaitu kalau ekuivalensi formal lebih mengutamakan kesamaan bentuk dan strukturnya, struktur kata per katanya. Sedangkan kalau misalkan ekuivalensi dinamis lebih menekankan kesamaan maknanya dan efek pesan yang disampaikan kepada pembaca target. Oke, boleh di next. Untuk penjelasan mengenai terjemah harfiah dan terjemah ma'nawi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah terjemah harfiah dan terjemah ma'nawiyah.
Dalam tradisi penerjemahan bahasa Arab, pembahasan mengenai ekuivalensi juga dikenal dengan istilah terjemah harfiah, atau biasa disebut juga terjemah literal, dan terjemah maknawiyah, atau biasa disebut juga tafsiriyah. Dan terjemah harfiah menekankan kesepadanan pada tingkat bentuk atau struktur bahasa sumber sehingga hasilnya itu cenderung literal atau kaku. Nah, hal ini sejalan dengan konsep ekuivalensi formal, di mana fokus terjemahnya itu diarahkan pada reproduksi bentuk katanya atau kalimatnya. Secara makna, fokus terjemah itu tadi lebih ke, kalau misalkan yang terjemah harfiah itu lebih ke fokus bentuk kata atau kalimatnya. Dan kalau misalkan yang maknawiyah, itu sebaliknya lebih menekankan kepada kesepadanan makna dan pesannya agar sesuai dengan konteks bahasa penerima. Sehingga lebih dekat dengan konsep ekuivalensi dinamis yang menekankan keterpahaman dan respons pembaca sasaran. Dengan demikian, hakikat penerjemahan bukan hanya soal pemindahan bahasa, tetapi juga tentang sejauh mana penerjemah mampu memilih pendekatan kesepadanan yang paling tepat antara bentuk dan makna sesuai tujuan teks. Oke, boleh di next. Unsur-unsur linguistik yang diekuivalensikan dengan bahasa penerima mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, masalah ejaan dan tanda baca. Masalah ini berkaitan dengan transliterasi dan transkripsi kata-kata yang dipungut dari bahasa sumber. Yang kedua, ada permasalahan morfologi. Di sini penerjemah dihadapkan diantaranya pada dua masalah, perbedaan kelas kata dan perbedaan kategori gramatikal. Yang ketiga itu ada tata kalimat. Pada tataran ini, penerjemah berhadapan dengan masalah urutan kata dan frase, hubungan koordinasi, dan subordinasi, dan aposisi. Keempat, ada leksikon. Di antara masalah yang dihadapi penerjemah pada aspek ini adalah pemadanan istilah-istilah khusus, bukan kata-kata yang bersifat umum. Boleh di next? Untuk pembahasan mengenai unsur-unsur ilmu penerjemahan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan untuk bagian unsur-unsur ilmu menerjemah. Sebelum itu, berbicara tentang menerjemah, sebenarnya menerjemahkan itu bukan sekadar proses memindahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Penerjemahan itu adalah proses mengalihkan gagasan penulis supaya bisa dipahami oleh pembaca lewat bahasa yang berbeda, tetapi tetap setara maknanya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Karena itu, penerjemahan tidak hanya membutuhkan kemampuan bahasa, tetapi juga teori analisis, bahkan kadang melibatkan bidang ilmu lain tergantung teksnya. Nah, dalam kajiannya, penerjemahan biasanya dibagi menjadi 3 ranah. Terdapat teori, ada kritik atau evaluasi, dan juga pengajaran. Dan di era sekarang bahkan juga berkembang penerjemahan dengan bantuan komputer atau mesin. Nah, di sini kita akan berfokus pada unsur-unsur ilmu menerjemah dalam bahasa Arab. Dalam penerjemahan bahasa Arab, ada 2 hal besar yang harus diperhatikan, yaitu unsur bahasa dan unsur non-bahasa. Untuk dalam unsur ilmu menerjemah terdapat 2 aspek, yaitu aspek bahasa dan aspek non-bahasa. Untuk penjelasan aspek bahasa akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farid, dipersilakan. Baik. Boleh dilanjut saja. Baik, jadi dalam aspek bahasaan, teman-teman, itu ada 4 unsur yang perlu kita perhatikan bersama sebagai seorang penerjemah gitu nantinya. Yang pertama adalah penguasaan bahasa, yang kedua aspek ilmu sor, yang ketiga aspek ilmu nahu, dan yang keempat aspek balaghah. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama terkait penguasaan bahasa. Nah, di sini seorang penerjemah itu harus bisa menguasai kamus bahasa dan memilih diksi-diksi yang tepat dalam menerjemahkan gitu. Nah, di sisi lain, kita juga harus tahu makna kata yang memiliki keterkaitan dengan konteks atau konotatif,
atau makna kata yang memiliki makna secara harfiah atau denotatif. Kemudian juga kata yang dapat dipahami melalui kosakata dalam kamus bahasa atau leksikal, ataupun kata yang makna kata yang berkaitan erat dengan suatu teks itu atau tekstual. Kemudian aspek yang kedua ialah aspek ilmu sorof. Di sini seorang penerjemah patut memperhatikan bagaimana sebuah kata itu dapat berubah gitu, bagaimana perubahan sebuah kata dapat terjadi. Sebab mungkin perbedaannya sedikit, tapi terkadang terdapat perubahan makna yang sangat signifikan gitu. Seperti misalnya kata ta'allama dengan kata ta'allama. Dua-duanya adalah fi'il mazid gitu. Dari satu uh, akar yang sama yaitu alima, akan tetapi keduanya memiliki makna yang saling bertolak belakang gitu kan. Ta'allama artinya memberikan pengetahuan atau mengajar, sementara ta'allama itu bermakna mencari pengetahuan atau belajar gitu. Jadi alama memberikan, ta'allama mencari itu. Oleh karena itu, seorang penerjemah itu harus bisa benar-benar menguasai perubahan sebuah morfem agar bisa meminimalisir miskomunikasi dalam penerjemahan, khususnya seperti eh, pada kata-kata yang memiliki keserupaan bentuk kayak tadi. Jadi untuk aspek yang pertama yang penguasaan bahasa, kita harus bisa menguasai kosakata, diksi, juga makna kata yang secara konotatif, denotatif, leksikal maupun tekstual. Kemudian yang kedua, aspek musorof, yaitu kita harus bisa memahami, harus bisa mahir dalam memahami perubahan morfem serta apa saja fungsi-fungsi penambahan huruf dalam sebuah kata. Boleh dilanjut? Baik, aspek yang ketiga adalah aspek ilmu nahu. Di sini ilmu nahu merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan gitu ya dari unsur penerjemahan. Sebab perbedaan harokat akhir aja itu bisa mempengaruhi makna kata juga, gitu kan? Seperti fa'il yang harusnya berharokat doma, kemudian maf'ul bih yang harusnya berharokat fathah, jika tertukar itu kan akan sangat mempengaruhi sebuah kalimat gitu kan, sebuah makna dalam kalimat gitu. Nah, penguasaan ilmu nahu ini juga tidak hanya terbatas pada teoritikal gitu, tidak hanya secara teoritis, tapi juga perlu diimplementasikan secara nyata dan diperoleh pengalaman dari pengalaman yang nyata seperti itu. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek balagoh yang sangat menyentuh kepekaan gitu terhadap sebuah bahasa. Yani sensitivitas dalam kebahasaan sangat diatur pada ilmu ini gitu, sehingga seseorang khususnya penerjemah bisa membedakan dan menggunakan diksi-diksi yang mengandung keindahan baik secara harfiah maupun secara majas, baik secara tersurat maupun tersirat gitu. Jadi saya ulangi lagi, aspek yang ketiga adalah aspek ilmu nahu, yaitu kita menguasai struktur kalimat secara teori maupun secara praktikal. Kemudian aspek balagoh, yakni kepekaan rasa bahasa, dan kita harus bisa membedakan apa saja makna yang tersurat dan tersirat. Gitu. Boleh lanjut? Nah, berikutnya ada aspek non-bahasa. Bagaimana di aspek bahasa tadi ada 4, di sini juga ada 4. Bagaimana penjelasannya? Silakan Ustaz Hasnat. Baik, terima kasih Farid. Izin melanjutkan kembali. Setelah membahas aspek bahasa, di sini kita akan masuk ke unsur yang kedua, yaitu terdapat aspek non-bahasa dalam menerjemah, khususnya pada bahasa Arab. Nah, aspek non-bahasa ini penting juga karena meskipun secara tata bahasa tadi yang sudah dijelaskan kita sudah bisa tepat dalam menggunakannya juga, namun hasil terjemahan juga bisa tetap kurang bagus atau kurang pas gitu kalau konteksnya di luar dari konteks di luar bahasanya diabaikan begitu. Yang pertama yaitu ada isi. Isi di sini yaitu bukan hanya
teks yang tertulis begitu ya teman-teman, tetapi juga bisa berupa materi lisan seperti pidato, ceramah, atau juga dialog. Atau apapun bentuknya, penerjemahan harus tetap menjaga konteks dan juga makna aslinya. Misalnya, kalau yang diterjemahkan yaitu materi tentang hukum, baik tulisan ataupun lisan, gaya bahasa yang dipakai, maka juga harus sesuai dengan dunia hukum, dengan kosakata-kosakata yang ada dalam di bidang hukum seperti itu. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang lain seperti bidang agama, sastra, ilmiah, atau bahkan percakapan sehari-hari, semuanya itu punya gaya dan ruhnya tersendiri. Yang kedua yaitu adalah pembaca atau bisa juga pendengar gitu ya. Karena audiens atau pembaca itu beragam, maka penerjemahan perlu juga menyesuaikan cara penyampaian supaya enak dipahami. Sehingga terjemahan untuk akademisi juga tentu akan beda dengan terjemahan untuk masyarakat umum, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun eh, ataupun ketika disampaikan secara lisan. Yang ketiga yaitu adalah situasi dan kondisi saat terjemahan dibuat. Di sini kualitas terjemahan juga dipengaruhi oleh keadaan penerjemah saat bekerja. Ketika dilakukan dalam kondisi tenang dan fasilitas memadai, hasilnya itu pasti akan lebih baik daripada penerjemahan yang dikerjakan secara terburu-buru ataupun dalam suasana yang tidak mendukung seperti itu. Untuk aspek non-bahasa yang terakhir di sini yaitu situasi dan kondisi saat terjemahan diterima. Nah, hal ini juga penting. Seperti sebuah drama yang diterjemahkan untuk dibaca pribadi di rumah, pasti akan beda gayanya dengan terjemahan drama yang sama tapi dipersiapkan untuk dipentaskan di atas panggung. Begitu juga dengan teks lisan, penerjemahan untuk acara resmi pastinya akan berbeda gaya penyampaiannya dengan percakapan yang santai. Oke, jadi dari aspek-aspek yang banyak tadi yang sudah kita sebutkan dalam unsur-unsur ilmu menerjemah, dapat kita simpulkan bahwa menerjemahkan itu bukan hanya mengganti kata, tetapi juga memahami ilmu bahasa Arab yang mendalam, juga mempertimbangkan aspek di luar bahasa, seperti yang baru saja dijelaskan, agar bagaimana hasilnya dapat tepat, indah, dan juga sesuai dengan konteks. Boleh dilanjut? Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik Hasna, terima kasih atas izin menjelaskan untuk asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Dalam bidang ilmu, asumsi ini dikenal sebagai pedoman atau arah yang oleh orang-orang yang melakukan penelitian dalam bidang tersebut. Untuk dalam bidang penerjemahan, asumsi-asumsi ini dikenal sebagai cara kerja, pengalaman, keyakinan, pendekatan yang dianut oleh peneliti, praktisi, serta pengajar dalam melakukan berbagai kegiatannya. Untuk poin pertama dalam asumsi penerjemahan yaitu penerjemahan merupakan kegiatan yang kompleks. Asumsi ini menunjukkan bahwa bidang ini menuntut keahlian penerjemahan yang bersifat multidisipliner, yaitu kemampuan dalam bidang teori menerjemah, penguasaan bahasa sumber, dan bahasa penerima, serta kebudayaannya secara sempurna. Seperti itu. Lalu untuk poin yang kedua, setiap bangsa memiliki budaya yang berbeda. Dalam asumsi ini menunjukkan bahwa bahasa satu bangsa berbeda dengan bahasa bangsa lainnya. Oleh karena itu, mencari kesetaraan antara kedua bahasa tersebut adalah tugas utama seorang penerjemah. Lalu poin yang ketiga yaitu penerjemah bertindak sebagai penghubung antara penulis dan pembaca. Sebagai pembaca, penerjemah memahami arti dan isi dari teks sumber. Sebagai penulis, penerjemahan menyampaikan makna tersebut kepada pembaca melalui bahasa agar pembaca bisa memahami dengan baik. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aska Sabita.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin-poin asumsi yang berlaku dalam kegiatan penerjemahan. Yang keempat, terjemahan yang baik adalah terjemahan yang jelas, benar, dan alami. Jadi maksudnya apa? Maksudnya terjemahan yang baik ialah terjemahan yang maknanya dapat makna yang terdapat dalam terjemahannya itu sama dengan makna pada teks sumber. Kemudian terjemahannya itu mudah dipahami dan terjemahannya itu tidak terasa seperti terjemahan. Seperti di poin sebelumnya bahwa penerjemah itu berpedoman pada pemakaian bahasa yang komunikatif sehingga pembaca dapat memahami terjemahan selayaknya membaca dari sumber aslinya. Kemudian yang kelima, terjemahan bersifat otonom. Artinya, terjemahan itu seharusnya menggantikan teks sumber atau teks terjemahan. Nah, jadi teks terjemahan itu harus memberi pengaruh yang sama kepada pembaca seperti ketika pembaca mendapatkan pengaruh dari teks sumber aslinya. Kemudian, penerjemah harus memahami topik yang diterjemahkan. Jadi, penerjemah itu dituntut untuk menguasai pokok bahasan, pengetahuan tentang bahasa sumber, dan pengetahuan tentang bahasa penerimanya. Tapi, selain itu, penerjemah juga dituntut untuk bersikap jujur dan berpegang pada landasan hukum. Dan yang terakhir, pengajaran menerjemah itu harus mengikuti dasar teori menerjemah dan kritik terjemah. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ukti Alia selaku moderator. Oke, terima kasih Tiaska dan juga teman-teman yang telah menjelaskan mengenai konsep, hakikat, unsur, serta asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Nah, secara kesimpulan, penerjemahan itu tadi bukanlah sekadar memindahkan kata, tetapi juga memindahkan pesan, makna, dan juga budaya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, yang mana secara hakikat terletak pada kesepadan makna, secara formal maupun dinamis, dan juga sebagaimana dalam tradisi Arab yang dikenal dengan terjemah harfiah dan ma'nawiyah. Lalu unsur dan asumsi penerjemahan menegaskan peran penerjemah sebagai penghubung bahasa sekaligus budaya, sehingga teori terjemah itu penting untuk dipahami agar praktik dalam penerjemahan itu bisa lebih ilmiah, jelas, dan komprehensif. Oke, mungkin untuk penjelasan dari kelompok 1 kami cukupkan. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, silakan Wakti Siska. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Ukti. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait dengan teori penerjemah. Tadi yang sudah disebutkan terkait dengan teori terjemah itu dicantumkan 2 sumber ahli, yaitu Catford dan juga Nida ataupun Tybert gitu. Nah, sedangkan tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kalian yaitu berdasarkan terkait dengan teori terjemah itu bersifat komunikatif, tetapi mengapa kalian tidak mengambil sumber atau ahli yaitu dari Peter Netmark, di mana dia berfokus pada bahwa terjemah itu memfokuskan kepada sintaksis dan juga komunikatif. Itu yang pertama. Dan apa yang mendasari kalian memilih 2 ahli, yaitu Catford dan juga Nida ataupun Tybert, di antara banyaknya ahli-ahli dalam teori penerjemah. Contohnya ketika saya cari kembali, yaitu ada Roman Jacques Bond, yaitu dengan teorinya terkait dengan terjemah intralingual, terjemah interlingual, dan juga terjemah interseminiotik. Dan juga terkait dengan Georgie Taylor, di mana dia mengatakan bahwa penerjemah itu bukan tentang ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi pada intinya saya bertanya, yaitu mengapa, apa yang mendasari kalian hanya mengambil 2 ahli teori penerjemah, sedangkan
ketika tadi sudah disebutkan yaitu ada istilah komunikatif. Sedangkan komunikatif ini lebih terpaku kepada pattern at mark. Sekian, terima kasih. Apakah jelas pertanyaannya, teman-teman? Oke, cukup jelas. Terima kasih, Ukti Siska. Selanjutnya, Akila dipersilakan. Baik, terima kasih Ukti Alia atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk kelompok 1 atas pemaparan materinya. Mau izin bertanya terkait jenis-jenis tipe-tipe penerjemahan ya. Tadi ada dijelaskan itu ada terjemahan harfiah dan terjemahan maknawiyah. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah ada nggak sih perbedaan di antara keduanya dan penempatannya gitu. Mungkin kalau untuk manawiyah ini cocoknya di mana dan harfiah ini cocoknya di mana. Mungkin itu aja pertanyaan Ukti Ali. Oke, cukup jelas. Terima kasih, Ukti Akila. Lanjut ke Askia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ukti Alia. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya kesepadanan ekuivalen itu adalah unsur terpenting ya dalam penerjemahan. Nah, tadi terbagi menjadi dua juga, yaitu tadi ada ekuivalensi formal yang dimana lebih menekankan kepada bentuk atau struktur perkata gitu. Dan juga ada ekuivalensi dinamis yang dimana menekankan kepada makna atau efek pesan kepada target. Nah, pertanyaannya, dalam praktik penerjemahan, menurut kelompok 1, lebih pentingkah menjaga kesepadanan bentuk atau ekuivalensi formal atau kesepadanan makna atau ekuivalensi dinamis? Dan juga alasannya mengapa gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya, apakah bisa dipahami? Baik, dapat dipahami. Selanjutnya, Nabila dipersilakan. Ya baik, terima kasih kesempatannya kelompok 1. Jadi saya mau bertanya tadi kan di bagian unsur penerjemah itu kan ada yang unsur penerjemahan dan bahasa. Nah itu tadi salah satunya apa sih ada di mana apa non bahasanya itu dia tuh ketika suatu terjemahan itu dibuat dengan eh, apa menyesuaikan kondisi kondisi di mana terjemahan itu dibuat dan kondisi di mana penerjemahan itu diterima. Nah, tadi kan apa sih salah satunya itu adalah fasilitas yang mendukung ketika terjemahan itu dibuat. Nah, misalnya ketika sedang membuat penerjemahan tetapi kondisinya lagi nggak apa ya kondisinya lagi nggak tenang gitu atau kondisinya lagi nggak kondusif, apakah itu berarti dapat memengaruhi terjemahannya itu gitu loh. Jadi misal berbeda kondisi itu bisa berbeda juga arti terjemahan dan translate-nya gitu. Apakah bisa dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih, Nabila. Baik, dari kelompok 1, kami izin minta waktu beberapa menit untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan.
Baik. Pertama, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Siska terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya mengenai dari beberapa tokoh ataupun ahli yang mungkin membahas mengenai teori terjemah ini, kenapa kita memilih Catford dan juga Nida dan Taber ini sebagai bahan kajian gitu. Ya, betul ya. Nah, jadi berdasarkan yang sudah kami baca gitu ya, dari beberapa sumber tersebut memang lebih banyak yang membahas mengenai teori dari Catford dan juga Nida dan Taber. Kenapa? Karena dari teori Nida dan Taber terkhususnya gitu ya. Di situ ada konsep tadi ada equivalence yaitu dari dinamis dan juga formal, yang mana konsep ekuivalensi dinamis ini itu sangat relevan dengan konteks bahasa Arab dan konteks penerjemahan bahasa Arab dan Indonesia, karena kita kan fokusnya di sini sebagai pengantar juga untuk penerjemahan Arab ke Indonesia gitu ya. Nah, di situ tuh lebih menekankan kepada pemahaman dan kayak penyesuaian dengan bahasa sasaran, dan itu sesuai secara representasinya itu sesuai dengan konteks penerjemahan bahasa Arab dan Indonesia gitu. Jadi kedua sumber yang tadi kita jadikan rujukan itu kita pilih karena bisa jadi dasar teoritis terkuat untuk bisa memahami penerjemahan secara bahasa, makna maupun tadi ada sisi pembaca dan juga penulisnya gitu. Mungkin dari kami itu untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab, Siska? Terus tadi yang terkait dengan komunikatif itu gimana? Bagaimana tadi pertanyaannya? Yang tadi kan yang sudah disebutkan di akhir-akhir kelompok bahwa terkait dengan penerjemahan itu bersifat komunikatif, ya kan? Sedangkan dari siapa namanya? Lupa. Edward dan juga Nida itu kan berfokus kepada apa namanya? Berfokus pada pengalihan pesan yang akurat gitu kan. Kenapa disebutkan tadi di akhir penerjemah itu bersifat komunikatif, sedangkan dari Nida ataupun juga Catford itu tidak menyebutkan hal itu. Mungkin boleh disebutkan tadi di bagian ada penjelasan mengenai uh, penerjemahannya di mana ya? Soalnya belum nemu nih, tadi nggak. Tadi di bagian penjelasan dari Askia, Askia itu masalah yang terkait dengan asumsi penerjemahan yang di sebelum kesimpulan. Coba mungkin slide-nya boleh diganti bagian yang asumsi. Oke, tadi di asumsi nomor keempat, kelompok kalian menyebutkan bahwa terjemah yang baik adalah terjemah yang jelas, komunikatif, benar, dan alami. Itu tadi yang saya dengar. Oke, mungkin kalau karena tidak tertera di
karena tidak ditera di layar ataupun di makalah maupun PPT, mungkin tadi ada kekeliruan berkata gitu ya. Jadi membingungkan. Tapi kalau untuk secara jelasnya yang seperti yang kami cantumkan yaitu terjemahan yang baik adalah terjemahan yang jelas, benar dan juga alami. Itu yang jadi hal utamanya untuk materi terkait asumsi itu. Gitu, Siska. Apakah sudah terjawab? Oke, siap. Terima kasih, Alia. Iya, izin, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok pertama yang telah menyampaikan presentasi dengan sangat baik dan para respon ya teman-teman penanya yang luar biasa. Saya ingin menyimpulkan presentasi Anda dalam sebuah pantun. Ustadz, iya, apa Ya. Ustadz? Iya, tadi ada 3 pertanyaan yang belum kami jawab. Apakah nanti ditunda dulu apa gimana Ustadz? Ya, mangga, silakan. Ya, cepetan ya. Oke. Oke, silakan apa Ustadz mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu? Enggak, ntar saya penutup sekalian. Kalian silakan. Baik, Ustadz izin ya Ustadz. Ya. Ya, baik, izin menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Dari Ukti Nabila tadi, intinya apakah jika situasi dan kondisi saat penerjemahan dibuat dan diterima itu ketika sedang tidak kondusif atau tidak mendukung, apakah akan mempengaruhi hasil dari terjemahannya? Akan berubah atau seperti apa? Itu izin menjawab ketika itu tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, karena itu termasuk dalam aspek non bahasa, tentu saja akan sangat berpengaruh gitu. Ketika misalnya saat penerjemahan dibuat, misalnya penerjemah sedang menerjemahkan artikel ilmiah, tetapi kondisinya sedang tergesa-gesa atau suasananya sedang ramai atau tidak kondusif gitu. Jadi bisa jadi hasil dari terjemahannya bisa kurang teliti atau juga ada istilah atau ya bahasa atau teknis gitu yang salah pilih atau struktur kalimatnya bisa jadi membingungkan. Tapi jika situasinya tenang, terdapat cukup waktu untuk untuk melakukan menerjemahkannya, mungkin hasilnya itu bisa lebih akurat dan juga runtut. Begitu juga ketika saat terjemahan diterima. Contohnya misal seperti ada teks berita yang diterjemahkan untuk media cetak gitu. Pastinya akan disusun dengan gaya yang formal dan padat. Apaan sebentar? Ya, tadi satu lagi silakan dijawab. Satu lagi. Iya, Sir. Jadi intinya untuk yang pertanyaan Nabila itu berpengaruh ya, seperti karena kondisi yang tidak kondusif itu bisa memberikan hasil terjemahan yang kurang maksimal. Bisa dari kondisi di sekitar ataupun mungkin dari kondisi pribadi orang yang melakukan penerjemahan itu. Jadi jawabannya yaitu sangat berpengaruh seperti itu. Terima kasih ya. Mungkin apakah terjawab Nabila? Ya, langsung pertanyaan selanjutnya ada nggak? Ada Ustaz. Baik, boleh kepada rekan yang lain untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini Ana izin menjawab pertanyaan dari Askia yang pertanyaannya kesepadanan ekuivalen termasuk unsur terpenting. Dalam praktik terjemah, lebih penting menjaga kesepadanan bentuk atau makna. Oke, jadi di sini menurut Ana, pada dasarnya yang lebih diutamakan adalah
kesepadanan makna atau ekuivalensi dinamis. Kenapa? Karena tujuan utama terjemah ialah menyampaikan pesan agar dapat dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Sementara itu kesepadanan bentuk atau ekuivalensi formal itu tetap penting juga, tapi lebih diutamakan ekuivalensi dinamis. Karena kesepadanan bentuk itu juga digunakan pada teks-teks tertentu seperti contoh hukum, ilmiah atau dokumen resmi yang menuntut ketetapan istilah dan struktur bahasa. Mungkin bisa terjawab. Bisa, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh rekan Nana. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari Akila tadi bertanya mengenai perbedaan dari terjemah maknawiyah dan juga harfiah dan bagaimana penempatan paling tepatnya gitu. Nah, berdasarkan yang telah kami ketahui yaitu bahwa terjemahan harfiah dan juga terjemahan maknawiyah ini kalau misalnya kita bandingkan dengan hakikat terjemah tadi yaitu harfiah itu masuknya ke ekuivalensi formal yang mana itu terjemahannya memang harfiah dan sama, maksudnya sama persis strukturnya dengan bahasa dari bahasa sumber ke bahasa target gitu. Nah, kalau yang maknawiyah ini dinamis masuknya ekuivalensi dinamis yang mana itu menyesuaikan dengan konteks dari bahasa itu sendiri. Jadi perbedaannya adalah untuk harfiah tersebut itu lebih kaku dan formal, fokus pada bentuk katanya, sementara untuk terjemahan maknawiyah itu lebih kepada tafsirannya, lebih pada konteks bahasanya. Dan seperti di pertemuan sebelumnya sempat dijelaskan oleh Ustadz Ramdan juga mengenai terjemahannya itu tujuan itu kan untuk menyampaikan pesan gitu. Nah, sementara ada bahasa target dan bahasa sumber yang memang strukturnya itu struktur kalimat itu berbeda, sehingga kalau misalnya ada satu kalimat yang memang secara struktur berbeda itu harus disesuaikan dengan bahasa sasaran tersebut gitu. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Ufti Alia. Baik, Ya, terima baik. kasih. Waktu ya, saya ambil alih ya. Siap, Ustaz. Iya, terima kasih kelompok 1 dan para penanya ya. Saya ingin menyampaikan pantun ya. Di hutan ada macan tutul. Mantul. Luar biasa, ini untuk kelompok 1 dan para penanya. Saya salut ya. Nanti kelompok 2 dan seterusnya gak boleh kalah. Ini sebentar sebelum saya nambah. Contoh ekuivalensi itu, takafu ya. Namanya ekuivalensi bahasa Arabnya takafu. Itu ada ekuivalensi formal tadi ya. Ada ekuivalensi dinamis. Contoh gampangnya begini, teman-teman. Sobahul khair. Sobahul khair itu ekuivalensi formalnya pagi baik, pagi yang baik. Sobah pagi, khair baik. Sobahul khair. Pagi baik. Tapi itu gak dinamis. Yang dinamis, yang komunikatif gimana? Sobahul khair. Artinya apa? Selamat pagi. Nah, selamat pagi. Dia ungkapan untuk menyampaikan greeting di waktu pagi hari. Sabahal khair. Selamat pagi. Itu namanya ekuivalensi dinamis ya, atau terjemah komunikatif. Kalau ekuivalensi formal, sabahal khair, pagi yang baik gitu. Jadi kaku kan? Makanya yang paling enak dipakai adalah yaitu ekuivalensi dinamis atau komunikatif. Iya. Jadi at-tarjamah ya naqlul ma'na. Ya naqlul ma'na, menyampaikan memindahkan makna. Jadi yang dinamis, yang komunikatif min lughatil masdar ya, dari bahasa sumber, source language, bahasa
sumber ila lughatil hadaf, kepada bahasa tujuan, kepada bahasa tujuan atau bahasa sasaran atau bahasa target language. Jadi bukan naklul kalam, tapi naklul makna. Naklul makna. Kalau naklul kalam baru kesepadanan formal, baru harfiah, Sabahul khair, pagi baik, itu harfiah, ekuivalensi formal. Maksudnya padahal selamat pagi, namanya ekuivalensi dinamis atau terjemah maknawiyah. Ya, ma'al hifaz 'alal makna, ya, menjaga maknanya, ya. Menjaga maknanya. Sangat penting sekali. Ya, berkaitan dengan apa namanya? Terjemah. Meskipun ya para ahli tadi disebutkannya bahwa mereka mempunyai pandangan berbeda-beda. Ya kita bebas mau milih ahli yang mana saja, bebas ya, bebas gitu. Lebih keren lagi kalau kita bisa membedakan titik fokus atau titik lemah, kelebihan dan kekurangan dari apa yang disampaikan oleh para ahli. Seperti Newmark, ya, Peter Newmark, beliau menyebutkan bahwa terjemah adalah penggalihan makna, ya, penggalihan makna juga, tapi dengan dua pendekatan semantik maupun pendekatan komunikatif. Pendekatan semantik dan pendekatan komunikatif. Contoh gini, al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah apa? Al-ilmu nurun. Cahaya, Ustaz. Cahaya, Ustaz. Ilmu adalah cahaya. Nah ini menurut Peter Nowak, terjemahan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, itu adalah pendekatan semantik, ya. Pendekatan semantik. Pendekatan yang hanya memperhatikan makna saja. Tapi ada yang lebih keren kalau menurut beliau, yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dari kata-kata al-ilmu nurun adalah ilmu memberi pencerahan dalam hidup. Ilmu memberi penerangan dalam hidup. Ilmu menjadi petunjuk dalam hidup. Itu namanya komunikatif translation. Ya, terjemah al-ittisaliyah menurut si Peter Nowak. Ya, Peter Nowak. Kalau menurut Larson, ya, dia menganggapnya itu terjemahan itu pengalihan makna, ya, pengalihan makna juga, bukan bentuknya, dan menekankan kata-kata idiom. Mendekatkan kata-kata idiom. Contoh tadi, al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu cahaya. Itu pendekatan maknanya kalau menurut Larson.
Tapi pendekatan idiomatiknya menurut beliau ilmu menerangi kehidupan. Ilmu menerangi kehidupan. Kalau Jacobson ya, kalau Roman Jacobson dia malah ini pakai semiotik, malah pakai tanda. Gambaran sebuah lampu yang menyinari buku gitu. Ada lampu ya, lalu ada buku gitu. Nah, lampu ini cahaya yang menyinari buku gitu. Itu terjemahan menurut Roman Jacobson secara tanda, semiotik, gambar. Juga menurut Jacobson dia menerjemahkan ilmu nurun itu sebagai bentuk kalimat yang panjang. Pengetahuan menuntun manusia kepada kebenaran. Jadi konsep para ahli mana saja sebetulnya bisa kita pakai, cuma konsentrasi saja yang mereka agak berbeda ya, konsentrasi agak berbeda. Jadi kenapa kita pakai terjemah menurut ini? Mungkin betul kita lebih komprehensif gitu, menyeluruh, atau lebih mudah dipahami. Itu sah-sah saja. Ya, kemudian arkan at-tarjamah. Ya, unsur-unsur terjemah yang paling penting itu taqumu ala salasati arkadin asasiyah. Ya, unsur-unsur terjemah itu berdiri atau berlandaskan tiga hal penting. Ada yang menyatakan empat. Yang pertama adalah an-nas al-asli. An-nas al-asli atau lughatul masdar. Bahasa sumber, source language. Kalau kita ingin menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, maka an-nas al-asli adalah bahasa Arab. Source language, bahasa sumber, lughatul masdar. Ada yang namanya lughah al-hadaf. Di kedua, al-lughah al-hadaf atau an-nas al-mutarjim. An-nas al-mutarjim. Bahasa sasaran atau bahasa target. Target language. Biasanya disingkat ya, TL, target language. Kalau bahasa sumber, SL, source language. TL, target language. Kemudian ada unsur penting lagi, al-mutarjim. Al-mutarjim, yaitu si penerjemah ya. Si pelaku penerjemah, orangnya yang melakukan terjemahan. Nah, itu yang ketiga, itu yang penting. Tapi ada lagi yang keempat,
ya, yang keempat menurut sebagian ahli yaitu amaliyatut tarjamah. Amaliyatut tarjamah. Proses menterjemah. Proses menterjemah. Ya, proses menterjemah ya seperti biasa ya, itu apa, merenungi bahasa sumber, lalu kemudian memasukkan di dalam pikiran, lalu coba ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa tujuan. Nah, karena proses terjemah ini adalah menyampaikan pesan, menyampaikan makna, ya, isi teks, ya, maka yang paling ditekankan adalah bagaimana supaya teks terjemahan itu bisa dipahami dengan mudah, ya, tanpa salah paham. Jadi maksud bahasa asal. Akhirnya secara garis besar, ya, terjemahan itu bisa kita katakan terdiri dari dua unsur besar, yaitu terjemah harfiah dan terjemah ittisaliyah, atau terjemah harfiah dan terjemah ma'nawiyah. Terjemah harfiah dan terjemah ma'nawiyah. Terjemah harfiah literal, kata demi kata, sesuai bentuk aslinya. Repotnya adalah kalau kita terjemah harfiah, ada ciri-ciri khusus, ya, ada format-format atau bentuk-bentuk khusus dalam bahasa yang ada di bahasa itu tapi tidak ada di bahasa lain. Seperti contohnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah hanya ada di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia nggak ada jumlah fi'liyah. Qala Muhammadun tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, nantinya kita terjemahkan berkata Muhammad. Berkata Muhammad. Cuman ini kurang apa namanya? Kurang wajar. Ya, kurang wajar. Artinya tidak sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Karena di dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia, kagak ada istilahnya, gak ada itu. Berkata Muhammad, gak ada. Adanya Muhammad berkata. Tapi kalau di Arab ada. Ada qala Muhammadun, ada Muhammadun qala. Dua-duanya ada. Tapi di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Lalu ada terjemah yang disebut dengan terjemah komunikatif, terjemah ma'nawiyah, atau terjemah ittisaliyah, atau terjemah hurriyah. Hur, bebas, free translation, tidak terikat pada bahasa asal, bahasa sumber, tapi dia ingin mendekatkan makna. Free, bebas. Tapi lebih keren lagi kalau komunikatif. Ya, maknawiyah komunikatif. Ittisaliyan. Bukan cuma tanpa terikat pada bahasa sumber, tapi dia berusaha untuk mempermudah makna. Untuk mempermudah makna. Supaya orang ngerti. Contoh, terjemah harfiah, terjemah hur, ya, terjemah free translation, dan terjemah ittisal, terjemah tawasul. Al-ilmu nurun. Ilmu
laksana cahaya. Ilmu laksana cahaya. Ilmu cahaya. Al ilmu nurun, ilmu cahaya. Karena terjemahannya kata per kata kan ada dua kan, al ilmu dan nur. Ilmu cahaya. Terjemahan kayak gini apa kurang ini ya, kurang apa nyentuh di hati gitu. Ilmu cahaya kurang klop gitu ya, kurang klop di hati. Karena dia orientasinya ke bahasa sumber, ke bahasa Arabnya. Istilahnya nanti itu namanya terjemah setia. Ya, terjemah setia. Setia kepada kata-kata yang ada pada bahasa Arab. Ilmu cahaya. Tapi kalau terjemah bebasnya, terjemah hur, ya, free, makna yang dia tekankan. Al ilmu nurun diterjemahkan ilmu itu laksana cahaya. Ilmu itu laksana cahaya. Lebih enak mana dibandingkan dengan al ilmu nurun, ilmu cahaya, dengan al ilmu nurun, ilmu itu laksana cahaya. Lebih enak mana? Lebih enak yang kedua. Lebih enak yang kedua, ya. Lebih enak lagi kalau menerjemahkan al ilmu nurun sambil makan bakso. Lebih enak lagi tuh. Ya. Sambil makan bakso terus ada apa namanya minumannya tuh yang ada bulat-bulat itu yang suka anak-anak beli tuh. Tetai apa bukan? Taiti bukan ya? Boba. Ada terjemah ya yang apa namanya ittisali. Terjemah ittisali. Gimana? Terjebak itisoli dari kata-kata al-ilmu nurun. Ilmu itu memberi penerangan dalam kehidupan. Ilmu itu memberi penerangan dalam kehidupan. Pertama, ilmu itu cahaya. Dua, ilmu itu laksana cahaya. Tiga, ilmu memberi penerangan dalam kehidupan. Nah, ini itisoli, komunikatif, ya, ekuivalen dinamis, ya, kepada kesepadanan yang dinamis. Tapi bisa kita terjemahkan secara sastra. Al-ilmu nurun. Gimana kita terjemahkan secara sastra? Ya dia mengandung sastra. Contohnya al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran. Jauh banget tuh ya. Padahal kalimatnya cuma dua. Al-ilmu dan nurun. Tapi diterjemahkan sebagai ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran. Nah, jadi teman-teman ya, bahwa proses terjemahan itu kompleks akhirnya. Ya, apa dia tidak bisa lepas kepada apa konteks, kepada unsur budaya, kepada apa situasi ya, yang terjadi ketika kalimat itu disampaikan. Contoh yang apa terjemahan harus komunikatif, tapi ada terjemahan yang tidak wajar.
kalau dalam bahasa kita wajar, terjemahan itu wajar, tapi ada terjemahan yang tidak wajar. Kata-kata yang sering kamu ucapkan. Man jadda wajada. Apa artinya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Nah, iya. Kita biasanya mengartikan man itu barang siapa ya. Nanti kalau ada yang nunjuk gimana? Barang siapa? Barang saya. Gitu. Repot. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Jadi timbul pertanyaan, dapat apa? Gitu ya. Kan kurang wajar tuh, kurang wajar namanya. Nah, yang terjemahan wajar gimana? Yang komunikatif wajar ya, ekuivalen dinamis gitu. Yaitu terjemahan begini. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, itu kan lebih wajar kan, lebih enak kan daripada pasti mendapatkan. Nanti akan timbul dapat apa? Jadi terjemah setia menjaga keaslian makna. Kalau terjemah wajar menjaga kenyamanan si pembaca. Wajar dan alami gitu ya, wajar dan alami. Tidak kaku, tidak terlalu literal ya. Lalu mengikuti aturan bahasa secara umum, pilihan kata-katanya lazim, alami ya, istilah yang biasa. Lalu pembaca nyaman. Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh ia mendapatkan. Itu terjemah harfiah. Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh ia mendapatkan. Itu juga terjemah setia. Tapi terjemahannya wajar dan alami. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Lebih wajar dan lebih alami. Jadi terjemah harfiah fokus pada kata, struktur, seperti bahasa sumber. Terjemah setia fokus makna asli, kaku, tapi akurat. Terjemah bebas fokus kemudahan membaca, makna tetap. Terjemah wajar alami dan komunikatif fokus kenyamanan pembaca, bahasanya natural. Ya. Nyaman si pembacanya. Waktu sudah jam 14.40 ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kelompok 1 ya yang telah menyampaikan presentasi dengan baik, dan teman-teman yang ikut bertanya tolong